Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Seperti ditulis di judul, hari ini kita akan unboxing sebuah produk dari Apple lagi, lebih tepatnya adalah iPhone 8 Plus. iPhone 8 Plus itu merupakan produk dari Apple keluaran tahun 2017 akhir. Meskipun ini usianya udah cukup tua, tapi ini terhitung cukup menarik. Karena beberapa minggu yang lalu kita kan udah unboxing serta review iPhone 8, yang dimana itu keluaran tahun 2017 juga. Tapi saat saya pakai di tahun 2022 itu masih cukup menarik, dan hal itulah yang membuat saya ingin membeli seri plusnya, yaitu iPhone 8 Plus. Barangkali ini akan jauh lebih menarik dan nyaman dipakai, dan kemungkinan jika nyaman akan saya jadikan sebagai HP utama. Untuk harganya sendiri, HP ini berkisar di angka 3 sampai dengan 4 jutaan tergantung versi serta kondisi dari HP ini. Untuk yang berminat, link pembeliannya juga udah saya taruh di deskripsi, kalian langsung bisa cek aja. Habis ini langsung kita unboxing, dan untuk spesifikasi lengkapnya kalian bisa lihat grafik yang akan muncul berikut ini. Nah, ini dia adalah box dari iPhone 8 Plus-nya. Di sini kelihatan boxnya itu seperti enggak ori karena kerasa tipis, dan build quality dari boxnya ini kurang oke. Kita bandingkan dengan box iPhone 7 yang saya punya. Di sini tentu saja box iPhone 8 Plus-nya kelihatan lebih gede. Bisa dilihat juga dari bagian bawah nih, ini kelihatan cukup berbeda. Untuk box iPhone 8 Plus-nya ini kelihatan sangat kurang oke, berbeda dengan box iPhone 7 yang kita punya. Di sini kelihatan lebih tebal, build quality dari boxnya lebih oke, tulisannya lebih padat juga, ini cukup oke. Dan untuk penampakan dari boxnya, bagian depan ini ada gambar dari iPhone 8 Plus-nya. Kemudian untuk bagian bawah ada logo Apple, bagian atas logo Apple, sebelah sini tulisan iPhone, sebelah sini tulisan iPhone. Untuk bagian belakangnya di sini ada tulisan-tulisan yang saya nggak paham, dan di sini tulisannya kelihatan biasa banget, kayak print-printan biasa yang menandakan bahwa memang box dari HP ini itu bukan ori. Habis ini langsung kita buka aja, di dalamnya kita dapat apa aja, aksesorisnya ori atau enggak. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka. Dan di sini ada buku panduan yang nggak akan kita baca tentunya. Ada juga ini skor 3D Tools-nya. Ini skornya masih tinggi, yang menandakan bahwa HP ini sepertinya nggak dibongkar atau belum dibongkar. Dan ini adalah Apple-nya. Kita singkirin terlebih dahulu, kita fokus ke aksesorisnya. Di sini kita dikasih charger yang ini versi luar negeri, dan kelihatannya ini nggak ori karena ini sangat enteng. Begitupun dengan headsetnya, di sini juga nggak ori. Dan untuk kabelnya ini juga nggak ori, ini Lightning to USB-A. Saran saya jangan pernah menggunakan charger atau aksesoris dari iPhone yang nggak ori atau yang OEM, itu jangan pernah dipakai. Mending kalian pakai produk dari pihak ketiga seperti Ugreen atau Anker, meskipun bukan ori, itu lebih baik. Dan kita lihat HP-nya, di sini kelihatan agak kotor, biar saya bersihkan dan setting-setting terlebih dahulu. Nah, ini dia HP-nya udah saya bersihkan dan selesai setting-setting. Tapi pas saya bersihkan, saya menemukan beberapa minus yang cukup mengganggu. Kita mulai dari minus yang pertama. Untuk bagian atasnya di sini itu ada lecet yang benar-benar tebal. Kalau kita raba-raba itu benar-benar kerasa, yang menandakan ini lecetnya parah. Yang kedua adalah bagian di sini layarnya itu agak ngangkat sedikit. Mungkin ini baterainya dulu pernah kembung, sehingga ini baterainya itu menekan layarnya yang akan menyebabkan rongga. Dan tentu saja ini cukup kurang oke kalau dipandang, tapi kalau kita tekan itu layarnya masih bisa rapat. Kemudian minus yang ketiga, untuk kameranya di sini itu agak berdebu. Mungkin ini baterainya pernah diganti dan saat masangnya itu agak kurang oke, sehingga ada debu yang masuk, atau mungkin debunya masuk lewat depan yang tadi ada rongga di bagian layarnya. Dan untuk kondisi fisik dari HP ini menurut saya udah kurang oke, karena tadi ada beberapa minus serta lecet yang cukup tebal. Kemudian untuk interface dari HP ini kita lihat dari bagian belakang, ada dua buah kamera, resolusinya 12 megapiksel semua, satu tele satu utama, ada LED flash logo Apple serta tulisan iPhone di sini.
Untuk frame bagian bawahnya tentu saja ada speaker serta port lightning, ini belum pakai USB Type-C. Untuk bagian atasnya di sini ada speaker aja, maksudnya mikrofon. Sebelah sini ada tombol power dan bawahnya itu ada tempat SIM card yang tentu saja ini single SIM. Kemudian sebelah sini ada tombol silent, jadi jika HP-nya ingin silent kita tinggal geser ke atas. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada volume up serta volume down. Untuk bagian depannya tentu saja ada sidik jari, ada kamera, kemudian ada earpiece. Dan untuk feel saat digenggam dari HP ini tentu saja kerasa sangat premium dan mewah. Soalnya Apple itu memang bahannya terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas tinggi. HP ini aja terbuat dari metal untuk bagian framenya, serta untuk bagian belakangnya di sini itu terbuat dari kaca. Jadi ini emang benar-benar kesannya premium, tapi sayangnya ini warna hitam dan HP-nya tentu saja jadi mudah kotor. Kemudian kita bandingkan dengan iPhone 8 di bagian fisiknya. Untuk besarnya tentu saja iPhone 8 Plus sesuai namanya ini lebih gede, bisa kita lihat. Untuk feel saat digenggam tapi menurut saya lebih nyaman iPhone 8 biasa, soalnya ukurannya lebih kecil jadi pas di tangan saya. Kemudian untuk kamera tentu saja ini dua HP-nya berbeda, 8 Plus 2 kamera, 8 biasa 1 kamera aja. Untuk tebalnya iPhone 8 Plus juga kelihatan lebih tebal. Untuk bagian depan tentu saja iPhone 8 Plus ukuran layarnya lebih gede karena ini memiliki ukuran 5,5 inci, sedangkan iPhone 8 biasa cuma 4,5 inci. Buat kalian yang suka HP gede bisa pilih yang Plus, kalau kecil bisa pilih iPhone yang 8 biasa aja. Dan kemudian kita cek untuk layar dari HP ini dengan cara menggeser icon yang ada di layarnya. Kita geser-geserkan. Kalau iconnya ini terlepas menandakan bahwa layarnya sih kurang oke. Tapi di sini nggak ada yang terlepas menandakan bahwa layarnya masih cukup baik. Atau kalian punya kode buat ngecek iPhone bisa komen di bawah. Biasanya Android kan punya. Untuk True Tone-nya di sini juga masih on. Ini berarti layarnya masih ori alias belum gantian. Kemudian kita cek untuk bagian pengetikannya atau sensitivitas dari layarnya. Di sini masih cukup oke. Kalau kita coba buat ngetik atau buat nulis ini nggak ada delay atau apapun itu, ini masih kerasa nyaman. Begitupun dengan getaran dari HP ini udah baik sekali dan nyaman buat saya. Dan kemudian pengecekan kita lanjutkan ke baterai health dari HP ini. Kita buka di pengaturan, kita cari menu baterai. Dan nanti di situ akan muncul baterai health-nya sisa berapa. Nah, di sini kelihatan baterai health-nya itu sisa 100%, ini masih bagus sekali, tapi kemungkinan ini baterainya udah diganti, bukan kemungkinan tapi pasti. Secara logika aja ini HP udah tua yang aturannya baterai health-nya pasti udah turun. Untuk versi iOS dari HP ini kita cek sekarang berada di iOS berapa. Nah, di sini kita lihat iOS-nya itu berada di iOS 15 dan tentu saja ini masih bisa mendapatkan update sampai dengan iOS 16. Ini bagus sekali dan untuk versi internalnya di sini 64 GB. Dan yang paling saya suka dari Apple itu, bukan paling saya suka tapi yang salah satu saya sukai adalah update-nya itu bisa panjang banget. Ini HP keluaran tahun 2017 tapi masih bisa mendapatkan update di tahun ini. Sedangkan Android di Google Pixel itu keluaran tahun 2017, Google Pixel 2, update terakhirnya itu berada di Android 11 dan sekarang udah muncul Android 13. Tentu saja ini berbeda sekali dengan iOS yang bisa mendapatkan update panjang, sedangkan Android itu ya paling mentok 3 tahun. Kemudian untuk prosesor dari HP ini itu menggunakan Apple A11 Bionic dengan RAM-nya itu cuma 3 GB. Walaupun 3 GB karena ini iOS tentu saja masih sangat bisa melahap berbagai macam aplikasi dengan baik. Kalau kita buka beberapa aplikasi secara bersamaan itu masih bisa. Begitupun dengan Apple A11 Bionic-nya ini masih sangat support untuk menjalankan berbagai macam aplikasi di tahun 2022. Pas saya coba iPhone 8 itu dipakai buat game, editing masih sangat lancar. Tapi di iPhone 8 itu kan kendalanya cuma ukuran layar. Untuk kamera dari HP ini kita coba aja, BTW ini 12 megapiksel semua, satu tele satu utama. Ini bisa dilihat, ini bisa zoom 2 kali, optikal ini cukup bagus. Untuk kamera depannya di sini 7 megapiksel aja. Dan di sini kelihatan sangat natural sekali. BTW saya rekam menggunakan Sony Xperia XZ2 Compact.
Untuk perekaman video dari HP ini itu bisa sampai dengan 4K 60 fps. Ini cukup bagus, keluaran tahun 2017 tapi masih bisa sampai 4K 60 fps maksudnya. Di sini bisa dilihat. Dan yang paling suka saya dari iPhone itu adalah fokusnya. Fokusnya itu benar-benar halus sekali saat kita gunakan untuk merekam atau foto. Nih bisa dilihat fokusnya itu halus banget perpindahannya. Nggak seperti Android yang kebanyakan itu jeda-jedut. Dan ini sih mantep banget kalau kita pakai buat bikin video sinematik ala-ala. Itu sih udah keren banget lah kalau fokusnya halus. Kita coba foto ini. Ini satu kali. Ini dua kalinya, kita jepret. Untuk kamera depannya kita coba foto. Kita matiin flashnya. Nah, kita cek hasil fotonya, ini jelas kelihatan bagus banget, natural dan tajam. Ini bisa dilihat bagian videonya, ini kelihatan halus pol, natural, ini juga natural, kelihatan oke banget warnanya ataupun detailnya, dua kalinya pun seperti itu. Dan untuk selfie-nya pun ini kelihatan sangat natural, kalau kalian jelek kelihatan jelek, ganteng kelihatan ganteng. Nih detailnya itu bener-bener kerasa, memang kameranya itu beneran mantep. Dan tips buat yang mau beli iPhone, mending kalian beli di offline atau di online yang harus terpercaya seperti link yang saya taruh. Atau beli offline itu kalian ajak temen yang bener-bener paham iPhone supaya kalian itu enggak tertipu. Soalnya ngecek iPhone itu agak ribet. Dan videonya sekian aja dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini lebih berkembang. Terima kasih.